Selamat siang rekan-rekan dan dosen pengampu. Perkenalkan, saya Tiara Natasha. Hari ini saya akan membawa Anda semua ke dalam sebuah perjalanan bisnis dan budaya ke salah satu prefektur di negara Jepang, yaitu prefektur Saitama. Kita akan membedah strategi bisnis salah satu UMKM, Chao Kanoe, sebuah toko teh legendaris yang sudah berusia ratusan tahun dengan gaya hidup modern dan generasi Z sejak 1953. Ini dia. Baik, sebelum ke materi, kita akan cari tahu dulu, Cha Okanoe itu produk atau jasa sih? Kedua, pemiliknya siapa sih? Ketiga, Cha Okanoe target pasarnya ke arah mana sih? Ini akan kita bahas setelah ini. Baik, kita mulai di pembahasan awal. Di slide ini kita bisa melihat bagaimana Cha Okanoe dalam membangun ekosistem bisnis mereka. Dikemudikan oleh generasi kedua, yaitu Okana Hatsumi-san, dan generasi ketiga, yaitu Meme-san dan Naomi-san. Mereka berdua adalah anak dari Okana Hatsumi-san. Tiga perempuan hebat yang cukup sukses dalam meneruskan perjalanan bisnis keluarga mereka. Kemudian bisnis ini tak lagi sekedar menjual daun teh kering premium. Mereka mulai bertransformasi. Contohnya, di musim panas mereka menyajikan es serut atau kakigori. Kakigori buatan tangan mereka itu sangat viral. Bahkan, banyak pelanggan yang rela antri untuk mendapatkan sebuah kakigori dari buatan tangan mereka. Di samping itu, mereka juga menjual peralatan teh estetik dan membuka kelas workshop budaya. Langkah mereka ini berhasil memperluas target konsumen mereka, tidak hanya lansia penikmat teh tradisional saja, melainkan juga anak-anak muda pencinta estetika matcha, serta turis dari mancanegara atau wisatawan. Keren ya? Baik, selanjutnya ke materi pembahasan 2 tentang analisis unsur dasar, tujuan, produksi, dan keuangan dari bisnis Cha Okanoe. Berikut. Baik, mari kita bedah fondasi bisnis mereka. Tujuan utama Cha Okanoe adalah menghadirkan secangkir teh dengan gaya hidup modern tanpa kehilangan akar dari sejarahnya. Dari fungsi produksi, mereka memotong jalur tengkulak dengan bekerja sama langsung lewat kontrak eksklusif petani lokal di daerah Sayama. Kemudian mereka melakukan proses pemanggangan akhir sendiri guna untuk menjamin cita rasa manis pahit yang pekat. Secara keuangan, bisnis mereka sangat sehat karena mengkombinasikan 3 keran pendapatan loh. Pertama, penjualan harian di toko fisik atau offline. Kedua, mereka ada omset musiman seperti festival musim panas tadi. Mereka menghadirkan kategori itu omsetnya sangat melonjak pesat dari menu kafe. Ketiga, mereka punya pendapatan rutin bulanan loh dari sistem langganan online atau teman online mereka yang belanja produk mereka secara online. Keren ya? Baik, selanjutnya bagaimana dengan pemasaran dan keunggulan kompetitif dari mereka? Ini akan dibahas di Fondasi Bisnis Cha Okanoe, Tujuan Produksi dan Keuangan Jilid 2. Di slide berikutnya. Selanjutnya, bagaimana dengan pemasaran dan keunggulan kompetitif dari mereka? Tenang, Cha Okanoe menerapkan storytelling marketing. Mereka menjual cerita, sejarah, dan kehangatan keluarga. Nilai tambah terbesar mereka adalah mengubah toko teh konvensional mereka menjadi sebuah cultural hub atau pusat budaya. Keunggulan kompetitif yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain adalah hak eksklusif pasokan Sayama Tea. Karena Sayama
Terbukti di sini kualitasnya sangat tinggi dipadukan dengan keahlian pemanggangan rahasia turun-temurun lintas generasi. Unik, dan meskipun bisnis ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, mereka sangat adaptif terhadap teknologi digital. Dari sisi operasional, mereka memanfaatkan platform e-commerce stores.gp untuk melayani pasar domestik Jepang. Karena lengkap ya dengan fitur langganan bulanan otomatis. Sedangkan untuk yang di luar wilayah domestik Jepang, tidak akan muncul itu fitur langganan bulanan otomatisnya. Oke, di lain sisi pemasaran, media sosial seperti Instagram itu sudah menjadi senjata utama dari mereka. Karena mereka bisa mengemas konten visual menu musiman secara sangat estetik ala-ala kafe modern. Yang terbukti sukses menarik perhatian generasi muda untuk datang langsung ke toko offline mereka di daerah Saitama. Baik, sedikit tambahan materi dari saya tentang lanjutan dari pembahasan slide 3 tadi, masalah kemitraan petani lokal dengan UMKM Ca Okanoeng. Kenapa UMKM Ca Okanoeng memutus kerjasama dari Tengkulak? Karena dari segi kualitas Sayama Tea ini memang lebih bagus dari petani lokal, petani kontrak ini. Karena langsung, gitu kan, langsung. Kalau Tengkulak kan udah operan keberapa gitu kan. Karena ini petani langsung, mereka rela membuat kontrak eksklusif khusus untuk petani lokal kontrak ini. Ya, ini ada di wilayah sekitaran Mikajima dan Tokorozawa, Saitama. Kemudian, proses sangrai unik. Nah, ini nih yang Sayama ini yang terkenal banget di Jepang itu karena rasa. Rasanya Sayama matcha, tapi ini bukan matcha ya. Ini untuk sencha. Jadi, ada matcha, sencha, hojicha. Biar lebih gampang, begitu aja ya. Sencha dikukus, sencha itu disangrai tapi nggak sampai warnanya mencoklat. Tapi kalau hojicha harus mencoklat. Karena sencha ini teh hijau alami. Ini enak banget kalau untuk diminum karena dibanding matcha lebih enak sencha. Tidak merusak lambung. Apalagi hojicha itu ramah banget di lambung. Sedangkan kalau matcha itu resiko kafeinnya cukup tinggi. Kemudian di penggilingan ini ada standarisasi kehigienisan. Karena di pembuatan teh kayak gini itu memang harus punya batu giling khusus, namanya isi usu. Nah, ini memang ada batu giling khusus untuk pembuatan teh menjadi powder ya, bubuk. Mau itu matcha bubuk matcha, bubuk hojicha, bubuk sencha itu prosesnya tetap pakai penggilingan. Jadi, saya ulangi lagi, bedanya kalau matcha itu dikukus, kalau sencha itu disangrai sebentar, kalau hojicha itu disangrai sampai warnanya berubah kecoklatan. Terima kasih. Baik, analisis masa depan dan saran keberlanjutan bisnis dari Ca Okanoen. Menurut saya, atau dari pandangan saya, kesimpulannya adalah Ca Okanoen memiliki prospek perkembangan yang sangat cerah di masa depan. Di tengah tren global yang sedang gila matcha ini, keberhasilan mereka melakukan regenerasi sampai ke kepemimpinan ke generasi ketiga itu memastikan inovasi produk akan terus berjalan fleksibel tanpa kehilangan identitas aslinya. Itu keren, tetap dipertahankan gitu. Kemudian saran strategi dari saya mungkin ini ada 3 ini yang udah tertera di slide. Ekspansi pasar global, digitalisasi pengalaman, kolaborasi produk. Ekspansi pasar global, selama ini kan mungkin Ca Okanoeng lebih mendatangkan turis atau wisatawan mancanegara datang gitu untuk mungkin ke kelas workshop
budayanya, atau membeli peralatan alat teh estetik, atau mungkin mencoba untuk melakukan proses pembuatan matcha, hojicha, sencha tadi. Mungkin bisa ke sana, tapi alangkah baiknya ini kesinambungan loh, digitalisasi dengan ekspansi pasar global ini. Karena misalkan nih, kamu buat Instagram atau TikTok shop-nya dengan versi bahasa Inggris, mungkin, atau website online shop kalian dengan bahasa Inggris, itu sangat menarik minat dari mancanegara. Jadi tanpa mereka berkunjung ke Jepang pun, mereka bisa menikmati itu secara virtual. Kan bisa kayak workshop budaya itu kan bisa virtual. Kayak kalian menyajikan kelas tentang budaya-budaya apa di Sayamati ini, itu secara virtual dan ada engagement, jadi kayak ada bayaran gitu. Kemudian bisa juga kayak ke TikTok Shop, itu kan mungkin kayak lingkupnya baru Instagram dan website resmi kan, atau YouTube, belum ke TikTok Shop. Karena sekarang TikTok Shop itu affiliate sangat meningkat pesat. Jadi sayang sekali kalau tidak dari sekarang memulai digitalisasi pengalaman. Makanya agak harus lebih ekstra adaptif lagi terhadap digitalisasi teknologi masa kini. Terakhir, kolaborasi produk. Ini menurut pandangan saya mungkin bisa kolaborasi dengan industri bakery. Kenapa? Nggak mesti industri bakery juga sih. Mungkin kayak warteg juga bisa, tapi di Jepang nggak ada warteg. Adanya kayak Yoshinoya, Sukiya, dan lain-lain lah itu kan, Matsuya gitu. Nah itu mungkin bisa dikolaborasi kayak franchise aja, masalah tentang minuman kayak gitu. Jadi kan nanti kalau orang beli bisa set menu. Jadi kayak set menu misalnya rice bowl dengan sencha atau hojicha, kayak gitu loh. Jadi lebih bervariasi aja. Jadi bukan inovasi aja, tapi bukan inovasi dengan tren masa kini saja, tapi melainkan inovasinya ke jenis-jenis varian lain. Karena kan sampai sekarang cuma mempertahankan identitas aslinya seperti itu. Tidak apa-apa mempertahankan identitas asli, tapi kalau mau berkembang lebih maju lagi harus lebih berani untuk mempertahankan dan menambah produk baru atau kolaborasi baru dari industri lain. Itu saja. Ya, tambahan lagi transformasi digital di toko teh tradisional Cha Okanoe. Ini yang saya bilang di slide awal, slide 2 tentang transformasi mereka itu sangat pesat itu karena mereka punya website official sendiri, itu website resmi mereka official, di luar di storage.jp, ini memang mereka punya website sendiri. Terus yang kedua, ini mereka punya X atau Twitter. Yang ketiga juga mereka punya YouTube. Terus yang keempat juga mereka punya Instagram. Nah ini kurangnya tadi cuman versi bahasa Inggris dan ini merambah ke TikTok Shop. Itu aja sih yang kurang. Mungkin nanti next bertambahnya ini kan berkembangnya zaman dan berkembang juga teknologi kan. Jadi untuk sekarang mungkin TikTok Shop affiliate lebih oke prospeknya. Mungkin bisa dicoba untuk Cha Okanoe dalam berinovasi atau lebih adaptif lagi terhadap teknologi masa kini. Baik, tak terasa sudah di penghujung sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sekian presentasi dari saya mengenai model bisnis Cha Okanoe, dan saya juga membuka sesi tanya jawab jika ada hal yang ingin kalian didiskusikan ke saya, ataupun ada hal yang ingin kalian tanyakan ke saya, atau mungkin suara saya kecepatan dalam menjelaskan, dan atau mungkin lagi kalau mungkin suara saya tidak kedengaran dengan jelas. Terima kasih semuanya. Bye.